Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Pratama, NIM 230514501195 dari kelas 2383F. Di video kali ini saya akan memverifikasi tugas mata kuliah Bisnis Intelijen. Jadi saya menganalisis data produk dari Tokopedia menggunakan metode linear regression di Python. Oke, langsung kita lihat hasilnya dulu. Jadi ini adalah hasil analisis data Tokopedia yang sudah saya kerjakan menggunakan metode regresi linear dan divisualisasikan di tab view. Grafik pertama ini namanya prediksi jumlah terjual, yang dimana sungguh di bawahnya nilai terjual asli dari datanya, dimulai dari 10.000 unit, 1.000, 100, dan seterusnya. Nah, batang-batang ini menunjukkan total prediksi terjual yang dihasilkan model saya. Yang ini misalnya produk aslinya terjual 10 unit, dan model prediksi totalnya hampir 800 ribuan. Maka semakin kecil nilai terjual aslinya, semakin rendah juga prediksinya. Ini artinya kita berhasil menangkap pola produk yang sudah laris diprediksi akan tetapi tinggi penjualannya. Buat seller di Tokopedia, ini bisa jadi sinyal untuk fokus mengembangkan produk yang sudah punya penjualan tinggi karena potensinya masih besar. Selanjutnya, grafik yang kedua itu harga PS nama produk, yang dimana grafik ini menampilkan produk-produk dengan harga tertinggi di data kita. Yang paling mahal itu ada Speaker Yamaha DBR10, yang di bawahnya ada Asus TUF Gaming, iPhone 15, laptop MSI, kamera Sony, sampai sepeda lipat, dan Lego Harry Potter. Kalau kita perhatikan, hampir semua produk harga tertinggi kategori itu elektronik. Jadi ini informasi penting untuk bisnis. Kalau mau masuk ke segmen harga tinggi di Tokopedia, elektronik itu yang paling dominan. Nah, ini bagian dari grafik yang ketiga, dan menurut saya ini yang paling menarik, yang dimana namanya pendapatan per segmen harga. Jadi produk-produk di data ini saya kelompokkan jadi 5 segmen. Yang pertama itu budget itu di bawah 50.000, ekonomi 50.000 sampai 200.000, bagian menengah 200 sampai 500.000, bagian menengah atas itu mencapai 500.000 ke atas, dan premium di atas 2 juta. Jadi yang pendapatannya paling besar itu adalah segmen premium, yang totalnya sekitar 2,2 triliun. Yang kedua itu ekonomi, yang segmen ekonomi sekitar mendapatkan 1.000 triliun. Jadi yang paling kecil itu adalah anggaran. Jadi walaupun produk premium harganya mahal dan pembelinya tidak sebanyak produk murah, total uang yang berputar di segmen itu jauh lebih besar. Grafik terakhir ini menampilkan produk-produk dengan total rating tertinggi di dataset kita. Yang paling tinggi itu Sumo lemari pakaian sama Razer The Other yang ratingnya sampai angka 35. Kalau kita lihat ke bawah, produk-produknya dari kategori yang berbeda-beda. Ada mouse gaming, jaket, sarung, bantal, sampai hijab. Nah, dari model prediksi yang sudah saya buat, rating itu terbukti berpengaruh positif terhadap penjualan. Jadi semakin tinggi rating sebuah produk, maka semakin tinggi juga prediksi terjualnya. Tadi sudah kita lihat semua hasilnya, sekarang saya tunjukkan cara membuatnya dari awal. Pertama, buka tab view public di browser, terus login pakai akun. Di sini saya sudah buat akun. Setelah masuk, klik create, lalu pilih web authoring. Untuk datanya, saya pilih text file. Saya upload file Tokopedia tab-nya. Yang file ini hasil dari Python yang sudah berisi kolom prediksinya.
Setelah data masuk, kita langsung bisa membuat grafik, masuk ke set 1. Caranya tinggal drag and drop. Saya tarik segmen harga ke kolom. Selanjutnya yang S revenue-nya ke rows. Dan grafiknya langsung muncul otomatis. Kalau mau ganti jenis grafik, tinggal klik show ini di pojok kanan atas. Nanti muncul pilihan berbagai jenis grafik. Di sini bisa kita ubah barnya biar lebih rapi. Di sini juga bisa kita warnai. Kita masukkan yang segmen harga tadi. Dan kita ubah horizontalnya. Dan grafiknya langsung muncul otomatis seperti ini. Nah, sekarang saya jelaskan proses di balik semua grafik tadi, yaitu proses analisis datanya menggunakan Python di Google Colab. Jadi bagian pertama ini import library, yaitu alat-alat yang dibutuhkan ada skitline untuk membuat model regresinya dan alat untuk mengukur akurasinya. Kalau tulisannya sudah muncul semua perpustakaan berhasil diimport, berarti semua sudah siap. Selanjutnya masuk ke unggah dan muat kumpulan data. Di sini saya memasukkan file CSV-nya dari sini, memasukkan di sini. Terus hasilnya dataset berhasil dimuat dengan 29,519 baris data produk Tokopedia. Dan jumlah kolomnya 9. Isi kolomnya itu ada nama produk, nama toko, lokasi toko, perjual, jumlah ulasan, rating, harga, diskon, dan produk URL. Selanjutnya ke proses data, processing data. Di sini ini fungsinya yang dex. Yang saya buat sendiri namanya parse terjual. Yang masalahnya kolom terjual di data aslinya bentuknya teks seperti 1000 plus terjual, maka 1000. Ada juga 250 plus terjual, maka menjadi 250. Fungsi ini yang mengubah kata ribu jadi dikali 1000 dan juta jadi dikali 1 juta supaya bisa dibaca sebagai angka. Jadi di sini lanjut ke filter data yang tidak valid. Di sini saya buang data yang tidak masuk akal, produk yang harganya di bawah 1000 rupiah dan yang belum pernah terjual sama sekali ikut dibuang. Selanjutnya terus saya pakai transform untuk normalisasi distribusi. Di sini ini untuk menyeimbangkan data yang nilainya terlalu jauh atau lain. Ada produk terjual 1 unit, ada yang 50 unit. Log transform ini yang membuat datanya lebih merata supaya model bisa belajar lebih baik. Langsung ke outputnya, processingnya selesai. Jadi hasil data awalnya itu dapatlah 29.519 baris. Setelah dibersihkan jadi 29.925 baris yang siap dipakai model. Di sini lanjut ke model 1 yaitu prediksi jumlah terjual yang dimana model pertama untuk prediksi jumlah yang terjual, input yang dipakai ada EXPAT 4, harga, diskon, rating, dan jumlah ulasan. Target yang ingin diprediksi adalah jumlah terjual. Selanjutnya, di sini ada data dibagi dua, yaitu 80% untuk model pelatihan atau pelatihan,
20% untuk pengujian atau pengujian hasilnya. Ini supaya modelnya diuji pakai data yang belum pernah dia lihat. Jadi, model 1 prediksi jumlah terjual yang hasilnya itu R kuadratnya mendapatkan 0,33, yang artinya modul berhasil menjelaskan 33% pola dari data penjualan. Sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak ada di data kita seperti kualitas foto, produk, atau iklan berbayar. Jadi, di sini ada graf merah putus-putus. Itu kondisi ideal kalau prediksi 100% tepat. Sedangkan yang biru itu hasil prediksi model kita. Semakin dekat titik-titik ke garis merah, maka semakin akurat juga modelnya. Lanjut bagian model yang kedua, prediksi harga produk. Yang dimana model kedua ini untuk prediksi harga produk sekarang yang jadi target prediksinya adalah harga dari diskon, rating, ulasan, dan terjual. Model mencoba menebak harga produknya. Dimana hasil outputnya itu R kuadrat menghasilkan 0,10 variasi dijelaskan. R kuadratnya ini memang lebih rendah, wajar karena harga itu mempengaruhi banyak hal yang tidak ada di data kita seperti merek terkenal atau reputasi toko. Di grafik ini titik-titik lebih menyebar daripada garis merah yang ini. Jadi ini menunjukkan akurasi model kedua memang lebih rendah dibandingkan model pertama tadi. Selanjutnya model yang ketiga itu prediksi estimasi revenue. Jadi model ketiga ini untuk prediksi estimasi pendapatan atau omset. Ini yang terbaik. Yang R kuadratnya mencapai 0,35. Model ini paling berguna karena langsung bisa kasih gambaran potensi omset sebagai produk. Ini saya langsung ke perbandingan model ketiga, yaitu model yang pertama itu prediksi terjual mendapatkan R kuadrat 0,33, kita bulatkan menjadi 0,34. Model yang kedua itu prediksi harga, yang dimana dia mendapatkan R kuadrat 0,10. Yang model 3, prediksi revenue, yang dimana dia mendapatkan R kuadrat mendapatkan 0,35, jadi kita bulatkan menjadi 0,36. Di sini saya bandingkan model ketiga. Model 3 pendapatan paling akurat dengan R kuadrat 0,36, disusun model 1 terjual 0,34, dan model 2 harga yang paling rendah 0,10. Jadi di grafik batang ini terlihat jelas perbedaannya. Garis merah putus-putus itu batasan R kuadrat 0,30 model 1, dan model 3 sudah di atas batas itu. Artinya cukup baik. Hanya model 2 saja yang masih di bawah. Karena memang harga sulit diubah dari data yang kita punya. Selanjutnya masuk ke ekspor CSP ke tabel publik. Jadi di sini bagian jumlah barisnya itu mendapatkan 25,925 baris. Yang isi kolomnya itu nama produk, nama toko, lokasi toko, harga, diskon, rating, terjual numerik, ulasan numerik, S revenue, prediksi terjual, prediksi harga,
prediksi revenue, segmen harga, dan kota. Jadi bagian terakhir ini mengekspor semua hasil prediksi jadi satu file CSV, ada kolom prediksi terjual, prediksi harga, prediksi revenue, dan segmen harga. File inilah yang tadi saya pakai di Tableau untuk membuat semua grafik visualisasinya. Jadi proses nyambung dari Python diolah, hasilnya ditampilkan di Tableau. Jadi bagian terakhir ini adalah simulasi prediksi untuk produk baru, contohnya serum vitamin C perawatan kulit, yaitu harganya 89.000, diskonnya 15%, rating 4,8, ulasannya 200, maka model memperkirakan akan terjual sekitar 230 unit dengan pendapatan sekitar 19 juta rupiah. Yang paling tinggi prediksinya itu earphone Bluetooth, yang dimana prediksi terjual 300 unit dengan pendapatan 43 juta 43 juta. Ini karena ulasannya banyak, yaitu 500, dan diskonnya lumayan besar, 20%. Dari simulasi ini kita bisa melihat bahwa model yang sudah kita buat bisa digunakan untuk membantu penjual menebak potensi produk mereka sebelum benar-benar dijual. Jadi kesimpulannya, dari hampir 30.000 data produk Tokopedia, saya berhasil membangun 3 model prediksi menggunakan linear regression. Hasilnya divisualisasikan di Tableau dan bisa langsung dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan bisnis. Jadi 3 wawasan utama yang saya dapat itu, yaitu 1, segmen premium menghasilkan pendapatan terbesar. Yang kedua, jumlah ulasan adalah faktor paling berpengaruh terhadap prediksi penjualan. Yang terakhir itu rating yang tingginya terbukti meningkatkan prediksi penjualan. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.